Kamu sebagai siswa, apakah masih tertekan? Bagaimana cara mengatasinya? Apakah hereditas itu berpengaruh pada perkembangan individu? Nah, pada video kali ini kita akan membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Muhammad Zulfikir Alimani, NIM 202210001. Dan saya Nadia Lusmi, NIM 2022101. Dan saya Adika dengan NIM 22022100116. Memahami lingkungan belajar Dan faktor-faktor non-intelektual siswa. Video ini dibuat untuk melengkapi UAS Psikologi Pendidikan. Lingkungan belajar adalah semua yang tampak di sekeliling siswa dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah lakunya dalam menjalankan aktivitas mereka, yakni usaha untuk memperoleh perubahan dalam pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan psikomotorik. Lingkungan belajar yang positif ditandai dengan suasana yang bersahaja. Maksudnya, dalam keseharian peserta didik memiliki sikap sopan santun yang bagus saat bertemu siapapun. Cara menciptakan suasana kelas yang bersahaja dengan menetapkan 6S: senyum, salam, salim, sapa, sopan, dan santun. Lingkungan belajar yang mendukung seluruh kegiatan belajar siswa akan memberikan suasana yang nyaman dan dorongan bagi siswa untuk terus memacu prestasi belajarnya. Lingkungan yang baik perlu diusahakan agar dapat memberi pengaruh yang positif terhadap anak atau siswa sehingga dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Terdapat 3 jenis lingkungan belajar di sekolah, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan akademis yang melibatkan siswa, guru, sarana, dan prasarana. Sumber-sumber belajar, media belajar, hingga suasana belajar di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang pertama, lingkungan fisik merupakan lingkungan yang memungkinkan untuk memberi gerak dan penyegaran pikiran saat mengikuti proses pembelajaran. Lingkungan fisik meliputi sarana dan prasarana pembelajaran seperti pencahayaan, ventilasi, meja, tempat duduk, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sekolah adalah semua yang terdapat dalam kehidupan sekolah yang berpengaruh dan menunjang proses pencapaian dari tujuan pendidikan sekolah. Lingkungan sosial ataupun non-fisik meliputi interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa lain, dan siswa dengan karyawan sekolah. Yang ketiga, lingkungan akademis. Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Ada 5 cara kita untuk memahami lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Antara lain, yang pertama, menata ruang kelas. Ruang kelas yang rapi dan bersih membuat siswa lebih semangat belajar sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Siswa beserta wali kelas bisa bekerja sama untuk menata ruang kelas. Dalam proses ini, tidak hanya menata meja dan kursi agar terlihat rapi saja, melainkan juga melengkapi ruang kelas dengan struktur kelas, administrasi kelas, jadwal pembelajaran, dan sebagainya. Jika perlu, di bagian dinding ditambah beberapa aksesoris seperti lukisan, hasil karya siswa, atau kata-kata motivasi. Yang kedua, memperhatikan lingkungan belajar dan luar kelas. Meskipun belajar dilakukan dalam kelas, tetapi juga penting untuk memperhatikan lingkungan luar sekolah. Pasalnya, di lingkungan luar sekolah berpengaruh pada proses pembelajaran. Bayangkan saja jika di dalam kelas sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar, tetapi di luar kelas sangat ramai dan bising. Tentu ini akan mengganggu konsentrasi guru maupun siswanya. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar dan mengajar dan menyenangkan. Setelah lingkungan kelas dan luar kelas sudah nyaman dan aman, selanjutnya harus menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang cukup penting agar bisa meningkatkan konsentrasi dan semangat siswa saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Guru yang demokratis dan simpatik memungkinkan untuk terciptanya suasana belajar dan kondusif dan menyenangkan, di mana hasil belajar siswa selalu dihargai sehingga siswa tidak takut salah jika menjawab pertanyaan ataupun bertanya kepada guru. Yang keempat, jalin komunikasi dengan siswa. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, guru atau tenaga pendidik memiliki peran yang sangat penting. Perlu diketahui jika siswa itu selalu ingin diperhatikan. Oleh karena itu, guru harus memperhatikannya dengan cara sering mengajaknya mengobrol. Semakin sering melakukan komunikasi, maka guru menjadi lebih mudah dalam memahami siswanya. Guru harus bisa memahami apa yang siswa inginkan, cara belajar seperti apa yang disukai, dan apa kesulitan yang sedang dialaminya. Dengan begini, maka bisa memperbaiki apa yang kurang dan meningkatkan kualitas belajar di kelas. Yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Proses belajar yang menyenangkan bisa tercipta jika metode pembelajaran yang digunakan tepat. Metode pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik siswanya. Penggunaan metode pembelajaran yang tidak tepat hanya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan saja, tetapi juga membuat siswa lebih semangat.
Belajar yang menyenangkan merupakan cara belajar terbaik, di mana tingkat pemahaman materi lebih tinggi sehingga hasil ujian menjadi lebih maksimal. Lingkungan belajar seperti inilah yang harus dirasakan oleh setiap siswa dalam belajar. Pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Hereditas atau gen dan lingkungan akan saling mempengaruhi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan individu. Misalnya, anak pembawa gen potensi bernyanyi akan semakin terasah jika lingkungan memberikan kesempatan potensi bernyanyinya tersalurkan. Dia terlahir di lingkungan masyarakat yang gemar menyanyi. Faktor hereditas merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan individu. Mengapa? Karena faktor tersebut merupakan sifat atau sesuatu yang diwariskan langsung oleh kedua orang tuanya. Sebagaimana pepatah mengatakan, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Hereditas dan lingkungan mempunyai hubungan yang erat. Keduanya saling melengkapi. Jika ada hereditas, maka harus ada lingkungan baik fisik maupun sosial. Hereditas sangat ditentukan oleh faktor keturunan atau pewarisan yang ada dalam gen mereka. Manfaat dari pengaruh hereditas. Dengan mempelajari hereditas, kita bisa tahu tentang pola pewarisan sifat dan mengetahui secara dekat penyakit, kelainan, dan pola pewarisannya pada manusia, serta cara agar kita bisa menghindari kemungkinan terjadinya pewarisan sifat yang merugikan. Bagaimana terjadi pola hereditas pada manusia? Biasanya, kasus ini dapat terjadi karena adanya gen resesif. Dengan kata lain, tidak termasuk ke dalam gen dominan pada induknya ataupun keturunannya. Sifat-sifat dimiliki oleh induk yang diturunkan pada anaknya dapat terjadi karena melalui pola pewarisan sifat. Oke guys, itu dia tadi pembahasan dari kelompok 10. Kami harap kalian enjoy dan klik like-nya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe di bawah ini. Budina membawa bonsai, Lalu duduk memakan strawberry. Semua yang telah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.